Membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan kecelakaan ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, kemudian Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Ahmad Wildan, serta anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PAN, A. Bakri. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah. Sudah tentunya juga selamat sore ini. Baik. Widan dari KNKT. Sampai ketemu lagi Pak Widan. Baik, Ya. baik. Nah, kita masih menunggu Pak Syafi'i untuk bergabung, tapi tidak mengapa kita mulai dialognya di Berita Satu Utama sore hari ini. Saya ingin ke DPR terlebih dahulu deh, mungkin Pak Bakri, ini bukan kasus pertama kita lihat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang. Sebenarnya kalau kita telusuri lagi runtutan peristiwanya, setidaknya ada dua hal yang kami catat menjadi isu. Soal perlintasan sebidang dan juga yang kedua ya itu terkait dengan jalur dan juga sinyal. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya dari DPR melihat persoalan di perlintasan sebidang ya, khususnya yang kerap kali terjadi dalam peristiwa kereta api, khususnya dilihat dalam kasus ini fatalitasnya sangat tinggi nih Pak Bakri. Ya baik Mbak, terima kasih tentunya. Selamat sore tentunya. Baik, kita pertama saya sebelum menyampaikan beberapa hal, saya pertama-tama atas nama teman-teman di Komisi 5 DPR RI turut berduka cita belasungkawa atas musibah ya yang menimpa saudara-saudara kita atas musibah tabrakan atau kendaraan Agro Bromo ya. Anggrek dengan KRL yang terjadi Senin malam. Nah, tapi yang jelas bahwa pertama saya mungkin pingin ke kawan-kawan di lapangan khususnya dari Basarnas dan tim-tim yang lain untuk dulu memprioritaskan dulu evakuasi ya. Evakuasi sebaik-baik mungkin, sehati-hati mungkin supaya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang perlintasan bidang ini memang menjadi PR kita ya. Kami juga di DPR itu menjadi permasalahan juga yang memang harus dijadikan konsen. Nah, karena memang masih banyak, itu lebih kurang kalau tidak salah itu hampir 1.800 titik ya. Perlintasan sebidang ini yang memang harus diselesaikan. Nah, kenapa tidak dibikin model flyover supaya menghindari terjadi kecelakaan. Nah, tapi tidak segampang itu, Mbak. Tentu juga kan daerah-daerah yang padat itu memang agak sulit ya. Terutama lahannya, terutama anggarannya dan segala-galanya. Tapi dengan kejadian ini paling tidak membuka mata kita, apalagi ini menjadi perhatian Bapak Presiden. Dan yang kedua menjadi perhatian pimpinan kami di DPR RI Pak Dasko yang begitu antusias bersama juga Pak Menteri Perhubungan dan Dirut Kereta Api. Ini menjadi momentum bagi kami untuk lebih serius ya membicarakan ini sehingga betul-betul langkah-langkah yang konkret yang untuk kita laksanakan dalam jangka pendek ini memang mungkin harus kita cepat bicarakan sehingga tidak kita inginkan lagi terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Ya, karena bagaimanapun juga ya, saya selalu bilang bahwa satu nyawa manusia itu tidak ternilai harganya. Dan ini menjadi pemikiran dan beban moral bagi kita semua. Demikian mungkin Mbak Soza. Terima kasih Mbak Soza. Sementara itu dulu Mbak Soza. Baik, baik. Nah, kalau begitu saya ingin analisa dari KNKT. Pak Wildan, sampai dengan saat ini ya, tadi sebelum kita memulai dialog, kami sudah sempat mengupdate informasi kepada jurnalis kami yang langsung memantau bagaimana proses evakuasi di TKP. Sampai dengan sore hari ini, proses evakuasi dari sarana prasarana terkait dengan gerbong dan juga rel yang rusak ini masih terus berlangsung. Nah, berdasarkan pengalaman panjang Anda, Pak Wildan, berapa lama sebenarnya proses evakuasi untuk kecelakaan seperti ini dilakukan? Terima kasih. Yang pertama mewakili pribadi dan organisasi, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan semoga para korban memperoleh kebaikan dari Allah SWT dan dipulihkan. Terkait dengan investigasi ini memang kita prioritaskan teman-teman semua ini melakukan proses evakuasi dan pemulihan operasional. Jadi memang kita lihat sendiri di lapangan semua sahabat kita bahu-membahu melakukan itu. Nah, nanti sambil berjalan kita KNKP juga melakukan investigasi. Hal-hal yang kita lakukan terutama adalah mengumpulkan informasi.
banyak sekali informasi yang kita peroleh dari teman-teman yang di lapangan. Nah, informasi ini nanti kita validasi satu demi satu untuk menjadi sebuah eviden. Kemudian kita akan coba susun yang disebut dengan sequence of event, ya urutan kejadian di masing-masing event, baru nanti kita cari contributing factor atau penyebab kecelakaannya apa dan sebagainya. Jadi itu masih butuh proses panjang. Jadi mengenai kompleksitasnya, kapan, berapa lama, kita nggak tahu nanti seberapa rumit masalah ini dan sebagainya, berapa banyak yang terlibat dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, tapi untuk evakuasi di lokasi Pak terkait dengan gerbong-gerbong seperti ini yang ada 2 gerbong ya kita lihat yang masih berupaya untuk dipindahkan, diangkat agar jalur dapat kembali produktif. Nah biasanya apakah memang cukup rumit Pak hingga membutuhkan waktu berhari-hari atau bisa kita harapkan dalam 1 hari ini dimaksimalkan sehingga jalur yang menjadi TKP ini bisa dapat dilintasi kembali seperti apa? Jadi KNKT sendiri tidak masuk ke ranah sana ya. Jadi tapi kita justru mulai terjadi kecelakaan dan proses evakuasi serta pemulihan kita catat semuanya. Oke. Nanti ketika terjadi kita catat dengan baik informasi tersebut, baru kita membuat peningkatan improvement apa yang harus kita lakukan ke depan untuk meningkatkan sehingga fatalitas intensitas kecelakaan ini bisa kita turunkan. Saat ini yang dilakukan oleh KNKT adalah melihat secara langsung, tidak melakukan penanganan evakuasi dan tidak, tapi kita mengidentifikasi, mencatat informasi-informasi yang ada, kemudian mencoba improvement untuk kedepannya. Mungkin perlu dilakukan perbaikan dalam emergency response plan, mungkin perlu dilakukan pelatihan terhadap tugas dan tapi kita kan nggak tahu data yang saat ini seperti apa, karena proses ini masih berjalan. Jadi kalau KNKT belum bisa mengomentari apakah proses ini sudah berjalan seperti apa, belum. Kita hanya saat ini sedang mengamati, mengumpulkan setiap informasi, mengumpulkan setiap faktual untuk kita validasi dan dijadikan evidence. Baik, baik. Jadi untuk proses evakuasi KNKT tidak terlibat ya Pak ya, tetapi nanti ketika sudah bisa didapatkan semua data, baik itu data dari TKP hingga informasi-informasi runutan peristiwanya, baru disitulah KNKT akan mencoba menganalisa dan menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini. Kurang lebih seperti itu ya Pak Wildan. Penyebab dan proses ini tadi evakuasi dan sebagainya. Jadi karena kita outputnya ada 2, bagaimana mencegah kecelakaan itu terjadi lagi, dan yang kedua adalah menurunkan fatalitas atau intensitas. Jika kecelakaan seperti ini tidak terelakkan kembali, maka kita sudah lebih siap. Jadi ada 2 output sebenarnya nanti yang dihasilkan dari investigasi. Baik, baik. Saya akan lanjutkan lagi dialog masih bersama dengan para narasumber pemirsa, ada Pak Wildan juga Pak Bakri. Tapi pertama-tama Bapak-bapak kita akan lihat terlebih dahulu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di sini ada proses penyerahan jenazah yang telah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati kepada pihak keluarga. Ini merupakan gambar yang real time langsung kami dapatkan. Dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, terlihat ada mobil jenazah yang terparkir di depan salah satu gedung Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan berdasarkan informasi, tadi kita sudah simak dari rekan Justinus Pat, jurnalis Berita 1, sudah ada 10 orang yang berhasil diidentifikasi dan akan dilakukan penyerahannya pada sore hari ini kepada pihak keluarga. Baik, berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa, proses identifikasi ini terbilang bisa dengan cepat dilakukan karena memang kelengkapan data yang tersaji, baik itu untuk data antemortem dan postmortem berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri, sehingga seluruh kantong jenazah yang diterima oleh RS Polri Kramat Jati ini bisa diselesaikan proses identifikasinya pada sore hari ini, kurang lebih sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tadi dikatakan pula ada 5 kantong jenazah lain yang juga sudah berhasil diidentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Namun lokasinya atau posisinya bukan di RS Polri Kramat Jati, tetapi di rumah sakit yang berada di sekitar TKP atau di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Baik. Sambil kita melihat bagaimana proses penyerahan jenazah yang dilakukan di RS Polri Kramat Jati, kita lanjutkan dialog. Pak Bakri, ini jumlah korban sangat banyak Pak, dan kita patut apresiasi juga ya langkah cepat dari seluruh instansi terkait mengenai penanganan dan juga santunan yang diberikan dan juga langkah serius yang akan diambil untuk mencoba menganalisa penyebab agar tidak terjadi lagi di peristiwa di kemudian hari. Tetapi kembali kepada persoalan utama, trigger utama perlintasan sebidang tadi Pak. Berdasarkan pembicaraan yang berlangsung di ruang rapat Komisi 5 DPR RI, Anda mengatakan perlintasan sebidang ini bukan persoalan yang sederhana, cukup rumit. Nah sebenarnya untuk kewenangan perlintasan sebidang Pak, ada di ranah siapa sih Pak sebenarnya untuk memastikan bahwa keamanannya dan juga perlintasan ini dijaga itu di lembaga mana atau di instansi mana Pak sebenarnya? Ya baik Mbak, jadi saya menyampaikan ini memang bukan berarti ketidakseriusan kami di DPR RI, Komisi 5 tentunya maupun pemerintah. Ya sebenarnya ada beberapa daerah-daerah yang sudah dikerjakan. Tapi jumlah perlintasan sebidang itu memang banyak ya. Yaitu rata-rata bawaan dari zaman dulu ya. Apalagi sekarang posisinya di tengah-tengah kota, daerah keramaian. Ya saya pikir dengan kejadian ini dan keseriusan apalagi para petinggi Republik ini sudah datang ke sana, ini akan menjadi prioritas utama bagi kita. Dan kita meminta nanti kepada pemerintah untuk betul-betul fokus ya. Kita berharap juga mudah-mudahan anggaran untuk itu juga ada dan kawan-kawan pun juga mungkin bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kalaupun instansi yang terkait saya pikir banyak juga ya yang terkait, mungkin juga masalah lahannya, sudah itu di mana wilayahnya. Nah, kalau toh semuanya ini tersedia dan juga lahan juga tersedia dan anggarannya tersedia, insya Allah mudah-mudahan. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi dorongan, menjadi cambuk bagi kita untuk bagaimana meminta kepada pemerintah untuk secepatnya ya. Walaupun volumenya banyak tadi memang perlintas bidang ini, tapi kalau kita harapkan kalau tidak dikerjakan sekarang ya tidak mungkin akan berkurang. Nah, ini yang kita harapkan. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, lantas Pak, apakah ada catatan juga mungkin dengan kinerja PT KAI ya dari waktu ke waktu yang dicatat oleh Komisi 5 DPR RI khususnya mengenai bagaimana teknologi berperan dalam kondisi seperti ini? Karena kami juga mencatatkan informasi karena ini kan jalur yang lumayan sibuk ya Pak ya, sangat kompleks juga terkait dengan persinyalan dan juga bagaimana lalu lintas pergerakan kereta api jarak jauh dan satu jalur juga dengan kereta lokal. Pertanyaannya untuk hal-hal teknis seperti teknologi seperti ini, apakah ada catatan dari Komisi 5 dengan kasus seperti ini? Ya, pasti jelas. Apalagi ini sudah musibah dan menelan nyawa, ya pasti kita akan punya catatan sendiri. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyimpulkan karena memang sekarang sedang ditangani oleh KNKT ya. Ditangani oleh KNKT dan KNKT nanti akan memberikan rekomendasi ya tentu juga kepada institusi terkait apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah ini langkah-langkah ini memang harus secepatnya bisa disampaikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi supaya ya tidak terjadi lagi hal-hal yang sangat merugikan kita apalagi sudah memakan korban. Jadi oleh sebab itu KNKT kita harapkan bekerja dengan teliti, dengan pasti, secepatnya memberikan informasi supaya bisa diantisipasi dengan cara-cara yang mungkin akan menjadi sesuatu yang beda ya. Karena kita tahu tadi itu bahwa memang banyak perlintasan, apalagi yang terjadi sekarang ini memang di tengah daerah Bekasi yang begitu padat ya. Nah, kita bayangkan ya bukan kita bersyukur atau tidak, artinya bahwa satu orang pun kena musibah, ini merupakan satu beban bagi kita untuk betul-betul melakukan tindakan yang secepat mungkin. Baik. Kita akan lanjutkan pembahasan menganalisa terkait dengan peristiwa ini, tapi tahan dulu sebentar Bapak-Bapak, kita simak terlebih dahulu azan maghrib berikut ini. Kita lanjutkan dialog bersama dengan narasumber. Sekarang saya ingin ke Pak Wildan dari KNKT. Pak Wildan, meskipun memang untuk spesifik kasus kecelakaan kereta api dan juga KRL di Bekasi Timur ini kita belum bisa menganalisa lebih jauh ya. Tapi saya ingin menggali pemahaman dan juga pengalaman Anda untuk peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur kereta api. Biasanya Pak, untuk di wilayah-wilayah yang padat dengan tingkat kompleksitas seperti yang ada di wilayah Jabodetabek ini, biasanya yang paling sering menjadi faktor utama itu faktor eksternal kah? Seperti adanya taksi
yang tertemper di wilayah Bekasi Timur ini, atau justru ada human error menjadi salah satu hal yang paling krusial dalam kasus-kasus seperti ini? Baik, jadi memang kita ada masalah terkait dengan pelintasan sebidang ini. Yang kalau boleh saya rumuskan adalah sebenarnya di sana ada konflik lalu lintas antara pergerakan kereta dengan pergerakan kendaraan di jalan. Ya, sehingga tidak ada istilah kereta nabrak mobil, adanya kereta tertemper oleh mobil karena kereta punya jalannya sendiri. Nah, konflik lalu lintas ini sebenarnya kita punya dua cara ya. Yang pertama, kita pisahkan waktunya. Yang kedua, kita pisahkan tempatnya. Kalau kita pisahkan tempatnya, kita bisa buat underpass atau flyover. Kalau kita pisahkan waktunya, berarti pakai skema buka tutup. Jadi antara kendaraan dengan kereta nggak pernah ketemu. Intinya seperti itu. Nah, tadi disampaikan ada sekitar 1.800 lintasan sepeda. Baiknya, kalau pemerintah ini membuat tim, kemudian kita inventarisir. Mana yang akan kita pisahkan waktunya, mana yang kita akan pisahkan tempatnya. Karena tidak semua perlintasan sebidang bisa dibuat flyover, bisa dibuat underpass, enggak. Tergantung dari kondisi geometriknya, tergantung dari tata guna lahan dan sebagainya. Nah, kita kan bisa menyusun berdasarkan skala prioritas, mana dulu dan sebagainya. Kemudian kita hitung masing-masing berapa anggaran dan sebagainya. Kemudian untuk dalam satu kota seperti Bekasi ya, katakanlah ada 200 perlintasan yang akan kita katakanlah bedakan waktunya. Maka kita bisa menggunakan semacam kayak ATCS, Area Traffic Control System. Kita nggak lagi menggunakan orang, tapi kita menggunakan sistem buka tutup yang dari satu ruang control room dan sebagainya. Karena tadi, kecelakaan kereta dengan jalan ini seringkali terjadi karena masalah tadi. Jadi di perlintasan sebidang sekalipun ada petugasnya, tapi banyak juga yang melanggar, apalagi yang tidak diatur. Dan ini berulang kali terjadi. Oleh sebab itu kita harus bisa merumuskan, kita harus punya roadmap. Kita mau apakan nih perlintasan sebidang ini. Memang tidak semuanya bisa kita buat tidak sebidang. Kalau di dalam undang-undang itu harus tidak sebidang. Tapi di luar negeri sendiri sudah ada. Ada juga yang sebidang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau boleh menyarankan, jadi pemerintah ini ke depan bisa membuat roadmap. Mana sih yang akan dibuat sebidang, mana yang tidak. Yang tidak berarti harus menggunakan underpass atau flyover. Sementara yang sebidang nanti kita akan buat. Pengaturannya seperti apa? Apakah pakai manual, ataukah pakai ATCS tadi, Area Traffic Control System dan sebagainya. Atau yang sendiri-sendiri. Dan banyak sekali pendekatannya. Yang jelas, ini kita harus rumuskan dan harus punya data yang valid, identifikasi berdasarkan skala prioritas. Kalau saya kira seperti itu, kecelakaan selama ini di kereta api adalah kecelakaan antara kereta dengan lalu lintas jalan. Sekarang ini hampir jarang ya kecelakaan kereta dengan kereta, tapi kalau kereta dengan lalu lintas jalan seringkali terjadi. Saya kira itu. Baik, dan kita harapkan sebenarnya hal ini tidak berlalu begitu saja ya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ketika ada peristiwa, heboh di kurang lebih di waktu sekitar peristiwa tersebut terjadi, tapi setelah itu berlalu begitu saja tanpa adanya pelajaran yang berarti. Nah, Pak Wildan, menurut hemat Anda, dengan atensi Presiden khusus terkait dengan peristiwa ini bahkan mengatakan harus adanya langkah serius menyeluruh untuk perlintasan sebidang. Tetapi untuk langkah mitigasi awal, Pak, sebagai seorang investigator senior, apa yang paling penting untuk langkah awal di wilayah perlintasan sebidang khususnya ya? Karena kan untuk menyusun roadmap ini tentu memerlukan waktu juga karena kajian tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sebenarnya tinggal kita membuat semacam form-form ya. Saya yakin petugas dinas perhubungan di setiap kabupaten kota, setiap petugas dinas bina marga itu bisa mengisinya. Jadi nanti tiap kota kabupaten berdasarkan form tadi suruh ngisi. Kemudian nanti akan ada tim pusat yang akan mengevaluasi mana sih yang bisa digunakan, dilakukan yang sebidang, mana yang tidak. Yang tidak ini nanti lebih baik pakai underpass atau flyover dan sebagainya. Jadi nggak harus satu-satu, tapi buat tiap kabupaten kota harus aktif memberikan informasi kepada pusat mengenai datanya. Jadi selama ini data yang terkumpul itu data kecelakaan. Ada kecelakaan di sini-sini. Bukan itu. Data yang dimaksud adalah perlintasannya seperti apa geometriknya. Outnya seperti apa, sehingga ini kira-kira bisa nggak kita buat
sebagai tidak sebeda atau sebagai bersebeda, kita harus punya form yang seragam yang harus kita validasi bersama. Kemudian kita bagikan seluruh kabupaten kota yang dilewati kereta api. Kemudian nanti kita balik lagi dalam jangka waktu katakanlah sebulan. Dari situ kita evaluasi sehingga kita bisa melakukan perankingan. Saya kira hal itu bukan hal yang rumit ya, karena menginventarisir seperti itu adalah ilmu yang basic bagi dinas perhubungan maupun dinas PU di kabupaten kota. Baik, jadi bukan hal yang rumit asalkan keinginannya ya Pak, ya komitmennya kuat agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau begitu Pak Bakri Komitmen sebagai dan mitra, satu arah Pak, ada arahan, ada guidance. Jadi harus ada guidance. Jadi mereka Ya. harus data apa yang harus dikumpulkan itu harus sama. baik, pentingnya ya koordinasi dan juga satu visi dalam peristiwa seperti ini. Nah, Pak Bakri sebagai mitra kerja pemerintah Pak, apakah dalam jangka waktu dekat mungkin di pekan ini masih akan ada waktu yang bisa disiapkan untuk dapat mengundang mitra kerja Anda PT KAI hadir di ruang rapat, memberikan penjelasan menyeluruh mengenai peristiwa ini dan juga bagaimana mitigasi yang akan dilakukan ke depannya? Baik Pak Bakri, apakah masih bersama kami Pak? Baik, pemirsa, seperti kami mengalami kendala komunikasi dengan Bapak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, tapi tidak mengapa, kita langsung saja ke Pak Wildan, karena waktu kita juga tidak tersisa banyak. Mungkin Pak Wildan, untuk saat ini menurut hemat Anda, bagaimana nantinya proses evakuasi terkait dengan sarana prasarana yang akan dilakukan? Apakah semua data yang dikumpulkan terkait dengan dari TKP, Pak, ini sudah cukup lengkap atau masih menunggu? Karena kan kalau kita berkaca pada kasus kecelakaan transportasi lain seperti pesawat, masih harus menunggu black box. Nah, kalau untuknya seperti ini, ada lagi nggak sih Pak yang ditunggu dulu? Jadi sebenarnya bukan ditunggu. Ini semua informasi ini, semua data ini harus kita validasi. Kemudian kita akan pilih mana yang relevan dengan kejadian kecelakaan ini dan sebagainya. Setelah itu semua ada, kita susun namanya sequence of event, urutan-urutan kejadian. Sehingga kita punya namanya evidence yang jelas. Bagaimana kecelakaan ini terjadi, bagaimana korban mengalami fatal dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa membuat mitigasi-mitigasi yang efektif dan efisien. Kalau saat ini kita harus baru dapat informasi yang cukup banyak, data yang cukup banyak. Data ini nanti kita akan pilah, kemudian kita validasi dan sebagainya. Jadi ini masih proses berjalan, pagi, siang, dan malam. Baik, masih proses berjalan, begitu banyak data yang dikumpulkan berserta juga dengan barang bukti dari TKP, nanti akan dipilah mana paling relevan ya, sehingga jalan ceritanya tidak semakin melebar tapi makin memperjelas terkait dengan bagaimana peristiwa ini dapat dimitigasi dan juga apa yang terjadi dalam peristiwa ini sebenarnya. Terima kasih untuk analisa yang mendalam Pak Wildan dan juga sebelumnya ada Pak Bakri dari anggota Komisi 5 DPR RI telah bergabung bersama kami di Dialog Berita Satu Utama. Salam sehat, kita kawal bersama terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas.